iman, dan kemurahan hati. Klik. Kita akan membaca cukup banyak ayatnya pagi hari ini. Kalau terlalu kecil bagi Anda bisa mengikuti dari handphone atau dari Alkitab masing-masing. Diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 36. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini mungkin salah satu firman yang paling sederhana, paling mudah dimengerti. Saking sederhananya mungkin Anda sudah tahu isinya sebelum dikhotbahkan. Saya hanya mau memberikan sedikit peringatan di depan. Firman ini adalah firman yang sangat sederhana, sampai kita harus melakukannya. Semuanya akan terdengar, oh aku sudah tahu itu. Aku sudah hafal ayatnya. Aku tahu tempatnya di Alkitab. Aku sudah. Tapi belum tentu kita sanggup untuk melakukannya. Padahal yang terpenting dari sebuah firman bukan pada saat kita mendengarnya. Mendengar penting, tapi ada yang lebih penting daripada mendengar, yaitu kita melakukannya. Seringkali firman sudah sangat jelas, tapi kita masih tawar-menawar karena memang berat melakukan firman. Sampai kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak menghargai pengorbanan kita. Baru kita merasa bahwa oh ternyata firman itu lebih mudah dikutip, lebih mudah dihafalkan dibandingkan dilakukan. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, kita mungkin sudah berbuat 100 kebaikan, tapi kita salah satu kali. Yang jadi fokus yang mana? Satu yang salah. Yang 100 ini hilang sirna. Sampai kita berhadapan dengan orang yang merasa berhak diperlakukan baik, tanpa peduli bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Yang penting aku diperlakukan baik. Bodoh amat bagaimana aku memperlakukan orang. Sampai Anda berhadapan dengan orang seperti itu, dan Anda bisa bermurah hati, Anda bisa berbelas kasihan. Baru kalau saya punya 10 jempol, saya acungi 10 jempol buat Anda. Saya punya cuma 4 jempol. Jempol tangan 2, jempol kaki 2, 4 jempol lah buat Anda.
kalau Anda bisa memperlakukan dengan baik orang yang tidak memperlakukan Anda dengan baik. Sampai Anda berhadapan dengan orang yang hanya mau menerima tanpa pernah peduli atau memikirkan untuk memberi. Tapi inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bagaimana kalau kita tidak sampai pada standar itu? Yesus pun mengerti, makanya dia mati bagi Anda dan saya. Karena dia tahu standar firman Tuhan tidak mungkin satupun dari kita bisa penuhi. Karena itu kita perlu yang namanya juru selamat. Haleluya. Dan untuk itulah Yesus datang. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan berarti kita boleh sembrono, kita boleh ceroboh, kita boleh suka-suka hati kita menjalani hidup ini. Karena semua yang kita lakukan itu merefleksikan apakah kita benar-benar orang percaya atau bukan. Klik. Ini merupakan pengajaran Yesus kepada para murid untuk menunjukkan sikap murah hati, sikap berbelas kasihan yang menandai nilai kekristenan sejati. Dan tentu harus ada perbedaan respon kita sebagai orang-orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Harus ada yang berbeda antara respon kita, antara tanggapan kita terhadap suatu tantangan, suatu masalah, suatu krisis dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Anda dan saya diharapkan berperilaku berbeda. Bukan sama dengan orang dunia atau malah lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Allah. Itu parah, saudara. Karena itu mari kita belajar secara cepat apa ciri-ciri murid yang murah hati atau yang berbelas kasihan. Karena ayat ini seringkali diterjemahkan bukan hanya hendaklah kamu bermurah hati seperti Bapamu bermurah hati, tetapi hendaklah kamu berbelas kasihan seperti juga Bapamu di surga berbelas kasihan. Klik. Yang pertama, ciri murid yang murah hati adalah dia mengasihi dan bukan membenci. Urusan mengasihi itu harus dilatih. Inilah yang menunjukkan bahwa kalau Anda berpikir, oh semua orang itu pada dasarnya baik, Anda salah. Karena Alkitab tidak berkata demikian. Semua orang bisa kelihatan baik di luar, tapi semua orang pada dasarnya tidak baik. Karena kita lahir dengan dosa asal. Kita lahir dalam keadaan jatuh dalam dosa. Jadi sebagai akibat keberdosaan manusia, kebencian tidak perlu dilatih. Anda iri hati tidak perlu dilatih. Anak kecil, kalau Anda punya anak, Anda ikuti perjalanan hidupnya. Dari dia masih bayi, belum bisa apa-apa, sampai dia dewasa. Pasti Anda sebagai orang tua yang normal, Anda tidak pernah mengajarkan iri hati. Anda tidak pernah mengajarkan kebencian. Anda tidak perlu harus mengajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka lakukan semua itu dengan otomatis. Karena memang kodratnya buruk. Namanya juga manusia. Terkadang orang tua menyalahkan dirinya sendiri. Aku ini sebagai orang tua rasanya ada yang kurang. Anda orang tua yang dalam tanda kutip sempurna pun anak Anda belum tentu sesuai dengan harapan. Apalagi kalau Anda kelihatan banget tidak sempurnanya. Sudah pasti, karena anak-anak itu paling ahli di dalam mencontek, meneladani. Saya kaget sekali waktu saya main tenis, lapangan tenis di mana kami main, di sebelahnya itu ada lapangan basket. Lapangan basket ini yang main ada papa, seorang papa dan dua anaknya masih kecil.
Istrinya nunggu, duduk di bangku. Mereka bertiga main. Saya main sama salah satu anak saya lupa yang mana hari itu. Tiba-tiba muncul perkataan dari anak kecil ini, anak kecil. Anda tidak akan percaya, anak kecil ngomong kata-kata itu. Saya nggak bisa mengulangnya di sini tentunya. Saya kaget, ini anak kalau cuma ngomong kebun binatang itu, ya itu mungkin normal ya. Ini bukan kebun binatang. Ini jauh lebih kasar kalau Anda dengar kata itu. Wow, anak kecil ditegur sama papanya. Papa yang ngomong, jaga mulutmu. Tahu nggak anaknya ngomong apa? Papa juga ngomong gitu. Ini anak masih kecil. Jadi mereka itu nggak usah diajarin yang buruk. Yang buruk mereka sudah bisa sendiri. Saya kaget. Sampai mamanya itu saking jengkelnya. Mamanya kutukin itu keluarganya sendiri. Dia bilang, anakmu itu rusak nanti suatu hari. Saking kasarnya, saking jengkelnya mamanya itu, saudara. Saya nggak tahu itu mungkin umur 5 tahun, 6 tahun. Wow, saya pikir betapa bobroknya dunia kita ini. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan di gereja Tuhan? Adakah perbedaan di lingkungan orang-orang percaya? Bagaimana dengan kehidupan kita dan keluarga kita? Makanya namanya kasih karunia, belas kasihan Tuhan itu sangat kita perlukan. Karena kita ini tidak ada yang sempurna satupun. Tapi kita seringkali menuntut kesempurnaan dari orang lain. Jadi sebagai akibat keberdosaan manusia, hal-hal buruk tidak perlu diajarkan. Itu mudah sekali untuk dilakukan oleh siapapun juga. Klik. Dan jika hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka tidak ada perbedaan dengan pemungut cukai atau mereka yang jahat lainnya. Ini ada ayat yang lain yang bunyinya serupa dengan yang tadi kita baca di Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tadi dibilang apakah jasamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Tapi murid Kristus yang sejati, dia menunjukkan kualitasnya dengan mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang bahkan menebar kebencian dan tidak tahu berterima kasih. Mengasihi musuh kita seringkali tahu artinya apa. Sulit bagi kita untuk melakukan. Tapi mari saya berikan sedikit batasan. Apa maksudnya mengasihi musuh? Atau lebih tepatnya, apa yang tidak tercakup di dalam mengasihi musuh? Mengasihi musuh bukan berarti kita harus menyukai musuh kita. Seringkali kita mengasihi musuh ini, ya buta-buta kita mengasihi. Enggak, kita tidak harus menyukai musuh kita. Yang dimaksudkan dengan mengasihi musuh adalah kita prihatin dengan apa yang mereka lakukan. Kita berbelas kasihan. Kita mendoakan supaya dia sadar dari kejahatannya dan dia bertobat, dia berpaling kepada Kristus dan mengenal Tuhan dengan benar. Itu maksudnya mengasihi. Jadi mengasihi bukan berarti kita harus suka dengan orang yang memusuhi kita, orang yang berbuat jahat. Kita tidak harus suka sama mereka. Sama dengan mengampuni kan? Kita mengampuni orang. Tapi apakah kita harus percaya lagi dengan orang itu? Itu tidak diatur di Alkitab. Itu adalah hikmat yang perlu kita minta dari Tuhan. Apakah orang ini setelah kita ampuni bisa kembali dipercaya atau tidak? Kalaupun kita tidak percaya lagi dengan dia, bukan berarti terus kita
belum mengampuni. Jadi orang Kristen jangan bodoh. Jadi orang Kristen harus bijaksana. Haleluya. Mengasihi musuh juga bukan berarti kita berpangku tangan ketika melihat sebuah perbuatan jahat dilakukan. Anda mengalami KDRT, laporkan itu yang gebukin Anda. Jangan lupa visum dulu. Laporkan ke polisi. Oh, kita kan orang Kristen harus mengasihi suami, harus mengasihi istri tanpa syarat. Itu Anda bodoh. Mohon maaf, banyak orang Kristen bodoh. Sudah habis fisiknya, ada kecualinya. Karena saya berkhotbah di gereja karismatik harus ada kecualinya. Kecuali Anda dengar suara dari sorga bilang, jangan diproses polisi. Jangan dilaporkan polisi. Ya ini orang karismatik itu harus ada, suara Tuhan itu harus ada. Kecuali Anda mendengar suara seperti ketika Yesus keluar dari baptisan air, dia mendengar suara dari sorga. Nah kalau Anda dengar suara, saya nggak bisa ngomong. Karena semua suara Tuhan, kalau Anda suruh saya tanda tangan nih, sebuah perjanjian Anda bilang ini suara Tuhan gitu, saya merem tanda tangan. Tapi itu membuat saya jadi bodoh. Boleh sih, kalau emang Anda dengar suara Tuhan, saya tidak menutup kemungkinan seseorang bisa dengar suara Tuhan. Tapi jangan menyalahgunakan suara Tuhan untuk kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, mengasihi musuh bukan berarti kita berpangku tangan ketika sesuatu kejahatan terjadi. Kalau memang kita perlu lapor kepada pihak yang berwajib, lakukan laporan itu. Demi kehormatan Allah, demi kebaikan orang lain. Haleluya. Anda kok diam-diam pagi ini antara ngantuk atau tegang atau tersinggung atau bingung? Orang yang bermurah hati, dia mengasihi dan bukan membenci. Klik yang kedua, biar cepat. Orang yang murah hati, dia memberkati, bukan mengutuk. Ini semuanya jelas, semuanya gampang sekali. Jadi firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini, Anda nggak perlu mikir pun Anda sudah mengerti. Cuman tantangannya bukan di mendengar. Tantangannya di melakukan. Murid Kristus diajar untuk memberi respon yang benar ketika ada orang lain yang bertindak jahat. Klik. Tindakan memberkati bagi mereka yang telah memberikan kutukan. Anda kalau dikutuk orang sebagai orang benar, sebagai orang percaya, Anda nggak perlu takut. Karena ada ayatnya. Amsal 26 ayat yang kedua dikatakan, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi Anda dan saya, semua kutuk dalam hidup kita, kutuk keturunan kek, kutuk generasi kek, kutuk apapun, kutuk dosa, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas Kalvari. Jadi jangan takut kalau ada orang mengutuki Anda. Itu nggak akan kena pada kita. Karena darah Yesus menutup bungkus kita. Haleluya. Respon kita itu penting. Karena kita harus meresponi dengan tetap mengucapkan berkat. Tetap mendoakan mereka yang mengutuki kita. Ya, ini kan dikatakan di bagian berikutnya, tindakan berikutnya adalah mendoakan mereka yang berbuat jahat terhadap kita, mendoakan pertobatan dan pintu hati yang terbuka kepada pengenalan akan Kristus.
Gampang atau susah? Gampang didengar. Tadi saya sudah bilang kan, firman ini siapa sih yang nggak tahu di sini? Ada yang nggak tahu firman ini? Semuanya tahu. Berapa banyak yang nggak usah angkat tangan, yang lulus di dalam melakukannya? Berulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin Anda disakiti nggak mungkin sekali dua kali. Anda dirugikan nggak cuma sekali dua kali. Anda didustai bukan sekali dua kali. Anda dizolimi mungkin ya sesekali terjadi. Bagaimana respon kita ketika hal itu terjadi? Klik yang ketiga dan yang terakhir. Jadi firman kalau sudah berat untuk dilakukan, lebih baik cepetan aja disampaikan. Murid Kristus yang murah hati, dia merelakan, bukan menuntut balas. Ada kalanya dalam kehidupan kita, kita meminjamkan sesuatu, bisa barang, bisa uang, kepada orang lain. Dan tentu yang namanya pinjaman, kita mengharapkannya kembali. Makanya nanti ada firman Tuhan yang bisa menjadi guidance buat kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang baik untuk kita lakukan. Kalau Anda tidak benar-benar siap memberi pinjaman, lebih baik Anda memberi putus tanpa ada komitmen harus dikembalikan. Dan itu ada ayatnya. Nanti saya bacakan ayatnya ya di belakang. Kita selesaikan dulu firman Tuhan ini biar cepat. Klik. Ada saatnya kita belajar dari prinsip bahwa kita tidak bisa berharap lebih kepada mereka yang tidak mengenal kebenaran. Berapa banyak di sini punya pengalaman ketika Anda meminjamkan sesuatu kepada orang lain dan Anda memintanya kembali? Siapa yang lebih galak? Yang minta atau yang minjem? Banyak orang memakai intimidasi supaya kelihatan seolah-olah dia yang menang. Dalam berargumentasi, banyak orang yang suka ngegas duluan supaya kelihatan dia garang, dia harus menang, dia yang dominan. Yang pinjam seringkali lebih galak daripada yang memberi pinjaman. Makanya kalau sudah terlanjur, firman Tuhan ini sebenarnya buat yang sudah terlanjur, ya, sudah terjadi. Yang Yesus ajarkan adalah relakan saja, tidak perlu mengharap kembali. Karena itulah nilai murah hati yang ditekankan di sini. Dan Tuhan menjanjikan upah yang besar untuk sikap yang demikian. Makanya secara umum nasihat saya bagi kita semua, kalau kita terdorong untuk menolong seseorang, tapi kita tidak siap untuk berkomitmen memberikan pinjaman, lebih baik kita memberi saja sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kerelaan hati kita, daripada kita harus memiutangi seseorang. Karena menagih hutang itu tidak mudah. Haleluya. Rupanya nyambung ya. Bagian ini nyambung semua ya. Mungkin sudah mengalami dalam hidup. Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Nggak ada di sini, nanti Anda catat, Anda baca di rumah. Saya bacakan buat kita semua. Amsal 6 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu, Anda kasih pinjaman, Anda punya komitmen, jadi penanggung dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat
dalam perkataan mulutmu. Makanya jangan banyak ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin besar kemungkinan kita terjerat dengan perkataan mulut kita. Makanya pengkhotbah berkata, biarlah perkataanmu sedikit. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Jadi kalau sudah mau kasih pinjaman, kasih hutang, firman Tuhan katakan, pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Jangan biarkan matamu tidur, atau kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu. Loh, firman Tuhan loh yang ngomong. Lebih baik kita kasih putus sekali, daripada Anda terjerat untuk memberi pinjaman. Kalaupun Anda memberi pinjaman, firman Tuhan katakan, belajarlah untuk rela hal itu tidak kembali. Karena kita hidup di zaman, mohon maaf, di hari-hari yang semakin sukar, karena manusia-manusianya semakin egois, semakin tidak tahu berterima kasih. Bukan saya yang ngomong, saya mengutip firman Tuhan, 2 Timotius 3. Nanti Anda baca dari ayat yang pertama. Kenapa hari-hari di mana kita hidup itu semakin sukar? Karena manusianya, dikasih alasannya itu langsung di ayat berikutnya. Karena manusia semakin mementingkan diri sendiri. Jadi karena itu hati-hati. Bahkan kita menolong orang pun harus hati-hati. Ini tidak banyak diajarkan karena kita seringkali dari dulunya diajarkan bahwa orang Kristen itu harus mengasihi semua orang, harus menyukai semua orang, harus tolong semua orang. Saya tambahkan, kita harus tolong semua orang, kita harus baik kepada semua orang dengan hikmat. Kita harus bijak. Haleluya. Yesus mengasihi semua orang, tetapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Ada ayatnya kan? Ada ayatnya. Saya nggak hafal di mana, tapi ada di Alkitab Anda. Oh, Yesus sudah kasih contoh kok. Jadi kalau ada suara-suara, kalau gitu kamu nggak benar-benar mengasihi orang, ya, itu suara-suara tuduhan yang menurut saya tidak berdasar. Jadi kita harus bisa membedakan antara kebodohan dan hikmat. Kalau Anda dibohongin orang, terus-menerus dibohongin, sekali dibohongin, 2 kali dibohongin, 5 kali dibohongin, Anda tetap kasih dia, itu Anda bukan mengasihi dia. Itu Anda yang bodoh, mohon maaf. Jadi antara bodoh dengan berhikmat itu beda tipis. Haleluya. Anda ada di dalam satu hubungan relasi dengan orang lain, orang itu tidak pernah sekalipun mau memberi. Harus Anda terus yang memberi. Memberi ini bukan hanya uang ya. Anda yang harus berkorban waktu, Anda yang harus berkorban perasaan, Anda yang harus kerja. Dalam satu hubungan seperti itu, kalau Anda tetap membangun hubungan itu, Anda bodoh. Namanya hubungan itu timbal balik. Anda terima, Anda juga kasih. Makanya ada terima kasih kan? Terima kasih. Dan firman Tuhan banyak sekali ayatnya yang bilang jangan bergaul dengan tipe-tipe orang tertentu, itu jelas di Alkitab.
Salah satunya orang pelit. Anda jangan bergaul dengan orang pelit. Bukan saya yang ngomong, Anda buka 1 Korintus 5 ayat 10. Ada di situ. Jangan bergaul dengan orang yang kikir, orang yang pelit. Ada. Jadi kalau Anda hubungannya sudah tidak sehat dengan orang lain, jangan merasa bersalah untuk tinggalkan hubungan itu. Bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Beberapa orang hanya bisa dikasihi dengan jarak jauh. Kalau didekatin dia terkam Anda. Bagaimana mengasihi mereka jarak jauh ya? Doakan saja. Harapkan saja yang terbaik buat mereka. Berdoa supaya mereka sadar, mereka bertobat. Haleluya. Klik. Love like Jesus. Love like Jesus. Sekali lagi, Yesus mengasihi dengan hikmat. Tidak sembarangan dia mengasihi. Dia mengasihi semua orang. Tapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Itulah hikmat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.